Siang, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di SMA Negeri 10 Mandau dalam kegiatan diseminasi budaya positif SMA Negeri 10 Mandau yang akan disampaikan oleh Bu Fatma Dewi SPD. Sebelum kegiatan berlangsung, kami mintakan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah kita, Bapak Andri Ramadan Saputra SPD, kepada Bapak tersebut dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yani Andriani SPD, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Mandal, Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 10 Mandal, dan tentunya yang kita sama-sama banggakan adalah Ibu Fatma Dewi SPD, salah satu dari calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 10 Mandal, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Baik Bapak Ibu, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Fatma Dewi SPD. Besar harapan kita semua tentunya apa yang disampaikan oleh Ibu Fatma Dewi ini bisa menjadi ilmu baru bagi kita, bisa menjadi nilai-nilai positif bagi kita untuk bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita agar lebih baik lagi ke depannya. Sesuai dengan judulnya terkait dengan budaya positif. Kalau dari judulnya ini tentunya ada harapan, ada secerca harapan untuk bagaimana kita bisa membuat anak-anak kita agar lebih baik lagi. Dan Ibu Fatma Dewi tetap semangat dalam melaksanakan diseminasi dan dalam melaksanakan program guru penggerak ke depannya. Itu saja mungkin dari kami, dan juga mohon maaf juga dan mohon izin dari Ibu Kepala Sekolah, titip salam beliau kepada Ibu dan rekan-rekan karena ada urusan dinas beliau tidak bisa hadir di sini. Namun semoga tidak mengurangi kesan kita dalam kegiatan ini, dan semoga kegiatan ini juga berjalan dengan lancar. Itu saja dari saya, terima kasih, mohon maaf juga lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Pak Andi yang telah menyampaikan begitu banyak harapan dan motivasi, dan mudah-mudahan ini menjadi semangat baru untuk Bu Fatma Dewi khususnya. Dan acara selanjutnya penyampaian atau pengibasan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Fatma Dewi SPD. Kepada Ibu dipersilakan dengan segala hormat. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Saya mau nyanyi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih saya ucapkan kepada perwakilan Pak Andi sudah menyampaikan. Semoga ini nanti menjadi kegiatan ataupun budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, saya untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan Bapak Ibu mengenai apa saja yang akan kita pelajari di dalam budaya positif. Yang pertama, itu mengenai masalah hukuman dapat mendisiplin. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, apakah hukuman itu mampu mendisiplinkan anak? Yang ketiga itu adalah masalah penghargaan. Jadi dua hal ini adalah menjadi salah satu tolak ukur dalam budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu masih setuju dengan pernyataan apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak? Oke, kita semua sama-sama tidak setuju. Yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju? Apakah penghargaan dapat memotivasi anak? Setuju. Oke, ada masih banyak pertentangan kita masalah ini. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal sekali yang kita pelajari dalam budaya positif ini.
Yang pertama, kami mempelajari masalah disiplin positif. Kita menerapkan disiplin tapi dalam konteks yang positif. Yang kedua, kita harus mengajarkan anak mengenai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai apa yang harus mereka dipercayai di dalam kelas. Yang kedua, kita belajar mengenai motivasi, kemudian hukuman atau penghargaan. Yang terakhir itu adalah restitusi. Yang ketiga, kami mempelajari mengenai masalah membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelaslah awal mula kita menerapkan budaya positif di lingkungan kita. Kalau kita ingin menerapkan disiplin, kita harus mulai dari kelas. Di mana dari diri sendiri, di mana kita berperan di dalam kelas. Jadi budaya positif kita mulai dari membuat keyakinan kelas. Yang keempat, kami juga belajar mengenai kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Apa saja kebutuhan kita sebagai manusia? Apa saja kebutuhan kita sebagai guru? Apa saja kebutuhan anak sebagai murid? Yang kelima, kami belajar juga mengenai 5 posisi kontrol. Yang terakhir itu adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan praktik segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengenai disiplin positif, kita punya kasus, ya, yaitu bermain peran. Contoh, saya itu berperan mengepalkan tangan. Peran saya adalah mengepalkan tangan. Sementara peran Ibu Dinda itu adalah bagaimana merayu saya agar saya mau membuka tangan. Dengan segala cara Bu Dinda harus membuka tangan saya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah saya akan berusaha untuk memegang peran tangan saya, menutup kepala tangan saya? Ya, saya harus menutup kepala tangan ini. Di sisi lain, Ibu Dinda diberi peran untuk bagaimana caranya agar saya membuka tangan. Apakah menurut Ibu Dinda akan melakukan peranan itu? Ya, kita sama-sama punya perannya. Pertanyaan saya, jika saya di posisi saya, apakah saya akan membuka tangan dengan rayuan? Tidak. Jadi siapa yang memegang posisi kontrol? Diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, yang diinginkan di sini adalah jika ingin menerapkan disiplin positif bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri, tanpa melihat apapun konteks itu. Ya, oke, saya lanjutkan. Teknis. 3. Jadi Bapak Ibu, ada 2 teknis yang kita terapkan. Yang pertama itu adalah stimulus dan respon. Yang kedua itu adalah teori kontrol. Kalau dalam stimulus respon, kita berusaha bagaimana merubah orang lain. Kalau dalam teori kontrol, bagaimana kita tidak terubah oleh orang lain, tapi kita punya kontrol untuk menerapkan itu sendiri. Jadi kontrolnya itu ada di kita. Kalau stimulus respon, dia kontrol ada di orang lain. Kemudian, kalau di stimulus respon, ada istilah bujukan atau pemaksaan. Sementara di kontrol, kita bagaimana menyepakati itu agar posisi kontrolnya tetap ada pada diri kita. Saya lanjutkan. Ya, jadi Bapak Ibu, kita kenali dulu apa itu makna disiplin. Disiplin itu bahasanya dari bahasa Latin, artinya belajar. Belajar itu bermakna apa? Gaya belajar. Kita masih ingat Bapak Ibu, apakah itu belajar? Belajar itu berarti salah satunya adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak kenal menjadi kenal. Ya, berarti itu adalah proses belajar. Kemudian saya lanjutkan. Oke. 3. Jadi Bapak Ibu sekalian, motivasi perilaku manusia. Di kelas 10.2 saya sudah menjelaskan. Anak-anak sekalian, kita punya 3 dasar motivasi perilaku kita. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jangankan anak Bapak Ibu, kita pribadi juga pernah mengalami ini. Benar atau tidak? Kita berperilaku karena satu, menghindari tak nyaman. Yang kedua, menghindari hukuman. Bisa jadi dimarah A, dimarah B. Kita menghindari bagaimana caranya kita berperilaku sesuai dengan
hal ini, menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, motivasi kita itu adalah mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah dua dasar motivasi perilaku manusia yang pada umumnya. Kalau tidak mau terhukum, pasti ingin dapat penghargaan ataupun imbalan. Jadi dalam kurikulum Merdeka, makanya tidak ada lagi istilah ranking Bapak Ibu. Karena kadang itu menjadi motivasi dasar anak untuk belajar. Ranking itu menjadi tujuan anak untuk belajar. Padahal yang kita inginkan adalah apakah anak itu dapat juara? Tidak. Yang kita inginkan adalah anak itu belajar. Jadi Bapak Ibu, motivasi yang pertama, yang kedua, itu adalah motivasi yang bersifatnya eksternal atau yang datang dari luar. Jadi kalau tidak ada hukuman, maka yang apakah perilakunya masih sama? Pasti tidak. Karena dia itu hanya menghindari hukuman. Yang kedua, kalau tidak ada imbalan atau hukuman, imbalan atau penghargaan, apakah dia mau bersikap yang dia inginkan? Jawabannya pasti tidak. Karena sifatnya adalah motivasinya eksternal atau dari luar. Yang ketiga, itu adalah motivasi yang berasal dari menjadi orang yang dia inginkan atau menghargai dirinya sendiri. Jadi saya pernah sampaikan anak, nah kalian yakin nggak kalau kalian di jam pelajaran itu salah atau benar? Mereka jawab salah. Kenapa kamu bilang salah? Apakah itu kamu bilang yakin itu salah atau tidak? Salah Bu. Kalau kamu yakin disalah, maka apakah kamu itu mau menghindari? Kamu di kantin itu kenapa? Di jam pelajaran ke kantin kenapa? Karena takut Pak Andi Bu. Berarti motivasi kamu di dalam karena takut ada Pak Andi. Iya Bu. Maka motivasi kamu hanya bersifat dari luar. Jadi Bapak Ibu, kita membuat Oke, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, ketika hal itu terjadi, ada kebutuhan yang kita lewatkan. Di mana kebutuhan yang kita miliki yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bu, saya cari makan Bu. Maka nggak mungkin kita hilang. Makanya kita membuat keyakinan kelas. Yang kedua, kebutuhan apa yang diinginkan oleh kita sebagai manusia? Kita butuh bersenang-senang atau kesenangan. Apakah kita butuh senang-senang ya Bapak Ibu? Butuh. Yang kedua, kita butuh penguasaan. Ingin orang lain menguasai kompetensi kita, mengakui kompetensi yang kita miliki. Kita mampunya apa? Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, ini yang rata-rata anak kita alami. Motivasi kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Bapak Ibu, terkadang anak itu ada di antara kebutuhan ini yang mungkin dia kurang, yang mungkin dia terlewatkan. Jadi Bapak Ibu, itulah salah satu bagaimana motivasi tadi kurang dicapai oleh anak. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk menyelesaikan masalah ini, maka kita harus melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang sifatnya itu positif. Nah, sifatnya adalah positif dan tak perlu banyak Bapak Ibu. Bedanya dengan peraturan seperti yang disampaikan oleh instruktur saya. Nah, kita punya peraturan dalam berlalu lintas. Contoh peraturan lalu lintas apa Bapak Ibu? Memakai helm. Oke, memakai helm. Apakah memakai helm peraturan lalu lintas? Iya. Oke, memakai helm adalah peraturan lalu lintas. Sekarang saya tanyakan, kenapa Bapak Ibu harus memakai helm? Ya, kepalanya terlindungi. Oke, kita tentu memakai helm untuk demi keselamatan. Nah, kenapa itu Ibu bilang keselamatan? Karena ada keyakinan dalam Bapak Ibu sendiri, jika Bapak Ibu pakai helm, Bapak Ibu akan selamat. Makanya kita tidak lagi memakai istilah peraturan, tapi menjadi keyakinan. Keyakinan apa yang kita miliki? Sama saya bertanya dengan anak, nak, kamu di rumah punya 2 kendaraan, 1 sepeda, 1 motor. Yang mana yang kamu pakai untuk ke sekolah? Tentu anak itu jawab, motor. Kenapa kamu gak memilih sepeda? Karena pasti lama Bu kalau pakai sepeda. Berarti kamu yakin dan percaya kalau kamu pakai motor kamu lebih cepat. Makanya kita pakai istilahnya adalah keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang diyakini oleh anak. Dan kita sepakati bersama, maka dia jadi keyakinan kelas.
Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sudah mencoba menerapkan praktik keyakinan kelas di dalam kelas 10.2. Di sini saya menggunakan aplikasi Canva. Jadi Bapak Ibu, saya menanyakan bagaimana anak itu harusnya motivasi perilaku dasar manusia. Saya menjelaskan motivasi anak tuh kita sebagai manusia itu dari mana saja. Saya jelaskan tadi ada 3. Yang pertama itu bisa dari karena tidak ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua itu bisa jadi karena ingin mendapat penghargaan dari orang lain. Yang ketiga itu bagaimana cara kamu menghargai dari diri kamu sendiri. Jadi motivasinya itu dari dalam diri kamu sendiri. Jadi Bapak Ibu, ini beberapa praktik baik yang saya lakukan di kelas 10.2. Saya membuat keyakinan kelas yang murni datang dari nilai yang diyakini langsung oleh anak. Jadi Bapak Ibu, saya menanyakan beberapa hal itu melalui aplikasi Quizzes. Jadi anak langsung memberikan jawabannya langsung di papan tulis. Jadi Bapak Ibu, ini beberapa kegiatan. Anak itu membuat keyakinan kelas, lalu mereka menempelnya beberapa keyakinan yang mereka yakini. Jadi setelah hasil ini kita bacakan satu-satu, lalu kita menyepakati apa saja keyakinan yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa melaksanakan ini di dalam kelas atau pembelajaran yang akan Bapak Ibu terapkan. Jadi kunci yang pertama berarti Bapak Ibu buat peraturannya dulu. Buat peraturannya terlebih dahulu, lalu Bapak Ibu racik itu menjadi sebuah kalimat positif yang akan muncul sebagai nilai yang dia yakini, dan inilah nanti akan menjadi cikal bakal keyakinan kelas yang akan Bapak Ibu terapkan dalam pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu, ini adalah beberapa posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu adalah posisi yang paling bawah sekali. Itu adalah posisi sebagai penghukum. Memberi hukuman anak adalah posisi kontrol yang paling bawah sekali. Karena kita hanya memberi hukuman dan motivasi anak itu hanya dari luar. Kenapa kamu gak masuk? Karena ini Bu. Kenapa kamu takut makan di kantin? Karena ini Bu. Yang kedua, motivasinya adalah membuat merasa bersalah. Nah, kita semua pasti bersikap nih. Nak, tolonglah nak, sampai kapan kamu begini? Yalah Bu, saya buat. Berarti kita menginginkan anak itu merasa bersalah, lalu dia berperilaku. Berarti posisi yang kita ambil adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Merangkul. Posisi ini posisi yang paling tengah. Posisi yang imbang antara negatif dengan positif. Ada negatifnya, ada positifnya. Positifnya kita semakin akrab, bisa merangkul anak, bisa membantu anak untuk menemukan jalannya. Tapi negatifnya adalah tetap ada jurang di antara kita dengan anak. Yang terakhir itu adalah yang keempat itu posisinya sebagai pemantau. Melihat bagaimana anak bertanya kita jawab, hanya memantau saja. Sementara Bapak Ibu, posisi yang tertinggi itu adalah posisi sebagai manajer. Sebagai manajer kita juga bisa bersikap bagaimana menjadi teman, bagaimana memantau anak. Jadi Bapak Ibu, posisi kontrol yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi yang seperti yang sudah sama kita ketahui, ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Baiklah Bapak Ibu, untuk memahami bagaimana posisi kontrol kita tadi ini, yuk kita sama-sama simak sebuah video yang dimana kasusnya sama Bapak Ibu. Yang berbeda itu adalah bagaimana posisi kontrol kita dalam menghadapi atau melihat permasalahan ini. Yuk kita tengok sama-sama Bapak Ibu. Si pemantau atau monitor posisi tersebut. Posisi yang pertama itu sebagai posisi penghukum Bapak Ibu. Nah, dalam adegan ini si Naren ini terlambat datang ke sekolah. Nah, sementara ibu gurunya piket. Naren, sini kamu. Dan ada awal kita sudah tahu ibu ini pasti kan makan hukum. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi?
memberikan Kapan sih anak kamu peluang tidak untuk terlambat? menjelaskan mengapa beliau terlambat. Malah sekali ya kamu jadi anak. Malah memvonis mereka Dasar dengan pemalas. hukuman Gak atau kapok-kapok sih tindakan. kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Sudah 2 dia kali. salah, tapi kita tambah Kenapa lagi saya dengan harus keliling hukuman. lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi Bapak Ibu, untuk posisi yang seperti ini, kita hanya memberikan anak masalah baru. Karena kita sudah tambah lagi dengan hukuman yang lebih baru. Sementara anak tidak bisa memperbaiki kesalahan. Yang mereka dapatkan hanya emosi yang negatif, hasil dari tindakan yang mereka salah. Apakah mereka akan belajar Bapak Ibu? Tentu jawabannya tidak. Yang kedua, kita akan melihat kasus ini dalam bentuk posisi kontrol yang kedua, yaitu posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dalam kasus yang sama Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Nadanya sudah Ya sedikit Tuhan, beda Ibu. Naren. Kamu Karena kita senang ya ini- bikin ibu susah ya? Kita mengeluhkan Kamu keadaan terlambat anak yang lagi. disebabkan oleh Nanti ibu yang keadaan ditegur anak yang bapak kepala akan sekolah, efek sampingnya nak. kepada kita. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Jadi kita memberi Maaf ya, Bu. asumsi yang tindakan yang dilakukan anak itu sorry. hanya menyebabkan efek sampingnya saja. Jadi yang timbul dalam diri anak itu hanya rasa bersalah. Posisi Tapi mereka belum belajar kenapa, apakah yang mereka lakukan itu salah. Yang ketiga Bapak Ibu, kita akan memposisikan dalam kasus yang sama, tapi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, Nadanya kan beda. sudah jam berapa Sudah ini jauh nak? lebih akrab. Namanya Terlambat teman dulu lagi ya sudah pasti sayang. akrab. Ditanya Iya, kenapa Bu. dia terlambat, Habis kenapa ibu saya begini, belum kenapa membangunkan saya, begitu. Bu. Dan respon anak kamu jauh lebih santai malah karena menyalahkan mereka ibu menganggap kita kamu. adalah temannya. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, Bapak Ibu. Dalam posisi teman, Ada posisi guru teman. berbicara Guru jadi lebih ramah. Nah, itu sudah pasti. Tapi apakah anak belajar dari permasalahan tersebut? Anak hanya mengandalkan kita sebagai teman untuk membackup masalah yang dia sebabkan. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, dalam kasus yang sama, kita mau memposisikan kita sebagai pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Nah, kalau kita sebagai monitor, berarti kita mau Harus
di sekolah jam 7. Mengajak anak untuk Iya betul, bertanya sekarang sudah apa jam penyebabnya, 7.20. apa Naren sudah tahu konsekuensinya konsekuensinya. jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi Yang terakhir pembantu Bapak Ibu, menghadap posisi kita sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, Kita sekarang sudah mengobatkan jam apa 7. tindakan yang salah Jadi dari yang sekarang anak bagaimana lakukan. ini Naren? Lalu Maaf, Bu. menanyakan bagaimana Saya lupa setel solusi alarm dari saya semalam. permasalahan yang dia Baiklah, lakukan. menurut kamu, keyakinan sekolah Dan yang memberikan mana yang kesadaran perlu kepada anak ditingkatkan? apakah cara memperbaiki Menghargai diri kesalahannya sendiri dan dan apa tindakan orang lain yang mungkin dia aku langgar dari Setuju. kejadian tersebut. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Kita Bagaimana meminta kamu anak akan untuk memperbaiki menyampaikan masalah apa saja keterlambatan ini? solusi yang dia hasilkan dari tindakannya yang salah. Saya tadi. akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Jadi, Bapak Ibu, Sekarang untuk kamu posisi- perlu kembali ke kelas. Ketika anak melakukan kesalahan, kita menstabilkan identitas anak terlebih dahulu. Dan kemudian kita menanyakan apa tindakan yang beliau lakukan itu adalah salah atau tidak. Dan kita meminta anak memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Yang terakhir kita menanyakan keinginan, apa saja yang kita yakini atau apa yang dia langgar dari sebuah tindakan yang salah tadi. Jadi Bapak Ibu, anak belajar dari masalah untuk memperbaiki karakternya lebih baik lagi. Sekian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, untuk menerapkan disiplin positif, ya, si Gosen atau orang Amerika lah, ya, dia menerapkan atau memberikan kita praktik namanya segitiga restitusi. Ya, jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah, Bapak Ibu silakan diminum. Mohon maaf untuk segala ketemuan. Sambil diminum sambil, terima kasih Ibu. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu adalah bagaimana kita menciptakan kondisi murid tapi dalam posisi siap memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Satu, lalu kita mengembalikan anak ke posisi yang lebih baik. Ya, jadi kita tidak langsung menghukum anak. Misalnya anak terlambat, kenapa kamu terlambat? Sampai kapan kamu mau terlambat? Apakah anak hanya tahu itu saja? Mereka hanya tahu salahnya di mana. Tapi bagaimana dia karakternya kita bentuk gak tahu. Makanya ditawarkan itu adalah praktek segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Saya sudah pernah praktek dengan salah satu anak kita namanya Abriani. Di dalam masalah ini adalah dia berkelahi atau bertengkar dengan temannya. Jadi Bapak Ibu, tindakan menstabilkan identitas. Saya tanyakan dulu dengan anak, apa masalah yang dia hadapi? Nah, kita tanya di mana? Apa yang dia hadapi? Apa permasalahan yang dia hadapi? Mengapa itu bisa terjadi? Ya, lalu kita katakan, memang kita semua punya salah. Menstabilkan anak, kita semua punya salah nak.
Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Tapi apakah kita harus memperbaiki? Ya, kita harus memperbaiki. Dengan cara apa Bapak Ibu? Kita lakukan validasi tindakan yang salah. Kira-kira nak, di mana letak salahnya kamu? Kenapa kamu bisa bertengkar dengan teman kamu? Anak-anak akan menceritakan, saya begini Bu, dia tidak mau memberikan ini Bu. Menurut kamu, apakah tindakan kamu yang kamu lakukan salah atau benar? Kita harus menimbulkan rasa bersalah dari dalam diri anak yang menyatakan bahwa yang dia lakukan adalah salah. Nah, setelah itu kita menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau bertengkar itu salah, di mana letak keyakinan kita? Berarti seharusnya kita saling menghargai sesama teman. Berarti tidak ada pertengkaran. Kalau kamu ada masalah, kita selesaikan dengan baik. Jadi Bapak Ibu, setelah anak itu salah, kita proses kesalahannya menjadi sebuah tindakan yang positif yang dia ketemu masalahnya, solusinya apa? Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, berikut saya menjabarkan bagaimana praktik segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Jadi Bapak Ibu silakan simak. Untuk kasus pertama Bapak Ibu, pada kasus ini tuh Arif itu nggak semangat mengikuti pembelajaran. Dan saya mencoba membantu Arif bagaimana dia semangat dalam mengikuti pembelajaran. Di sini saya contohnya itu melakukan kegiatan pembelajaran. Saya menjelaskan materi menggunakan media pembelajaran. Ternyata ada si Arif. Ternyata Arif ini sedang tidak semangat mengikuti pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, ada banyak sekali kasus yang dapat kita kerjakan. Contoh yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah, contohnya seperti ini. Jadi suatu hari ketika si Arif sedang duduk, saya langsung melakukan pembicaraan. Saya menanyakan kenapa Arif ini tidak aktif dalam pembelajaran. Ternyata kondisinya dia kurang baik. Saya juga gimana Bu, di dalam kelas saya lagi sariawan Bu, belum sehat. Kamu lagi sariawan, sudah cari obat nak? Belum Bu. Belum cari obat, nanti kamu cari obat ya. Tapi macam mana cara kamu di dalam kelas itu pembelajarannya aktif? Di sini Bapak Ibu, saya mencoba melakukan kegiatan untuk menstabilkan identitas. Memberikan kesadaran apa yang dilakukan Arif itu adalah hal yang bagaimana. Lalu saya memberikan statement bahwa itu adalah hal yang wajar. Kita semua pernah sakit, kita semua pernah merasa malas. Saya tahu, saya tahu. Oke, kemudian saya lakukan validasi tindakan yang salah. Jadi saya menimbulkan pertanyaan dari dalam diri Arif, apakah yang dia lakukan benar atau salah. Kemudian yang terakhir saya lakukan adalah saya menanyakan keyakinan. Apa keyakinan yang sudah kita sepakati dalam kegiatan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, ini contoh salah satu kegiatan praktik segitiga restitusi yang bisa kita terapkan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi anak diselesaikan permasalahannya dengan melakukan tindakan segitiga restitusi. Kemudian Bapak Ibu, untuk kasus yang kedua, di sini kasusnya adalah Apriani ini merasa kesal dengan Cindy karena Cindy tidak mau memberikan dia melihat untuk pekerjaannya, tidak mau dia mencontek pekerjaan temannya. Jadi si Apriani ini marah dan dia tidak dapat menahan emosinya, lalu dia bertengkar. Saya berusaha menyelesaikannya melalui praktik segitiga restitusi, di mana saya memanggil Apriani untuk melakukan praktik segitiga restitusi.
tapi dia nggak ngasih. Jadi saya ya dia kan juga mancing emosi saya di situ. Saya menanyakan apa yang dia lakukan dan mengapa mereka melakukan itu. Mengerjakan tugasnya sendiri tanpa harus mengontak teman. Saya nggak ngerti Bu, saya udah cari jawabannya, tidak ada jawabannya di situ. Kamu ingat yang pernah ibu sampaikan di dalam kelas? Ingat Bu. Ibu bilangnya gimana? Saya menanyakan keyakinan apa yang sudah kita sepakati dalam pembelajaran. Tadi ibu lihat kamu nggak ada bertanya di dalam pembelajaran. Jadi ibu menangkapnya kamu sudah paham mengenai materinya. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan itu sudah benar atau salah? Kemudian saya lakukan menanyakan apakah tindakan yang dia lakukan benar atau salah. Kamu, ada nggak lagi yang kamu harus perbaiki dari sikap kamu tadi? Ada Bu, jangan asal tindakan yang salah. Oke, berarti kamu, apakah mencontek itu salah? Salah. Oke, berarti kamu sadar. Jadi anak menyatakan kalau tindakannya itu salah itu adalah murni dari dalam diri dia sendiri, Bapak Ibu. dalam pembelajaran itu adalah hal yang wajar. Karena kita nggak semua harus bisa paham. Saya juga melakukan kegiatan untuk menstabilkan identitas anak. Jadi Bapak Ibu, kegiatan praktek ini gunanya adalah bagaimana kita mengembalikan karakter anak menuju karakter yang lebih baik. Jadi anak menyadari kesalahan yang telah dia perbuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, sekianlah praktek segitiga resolusi yang dapat saya sampaikan. Oke Bapak Ibu, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai budaya positif Bapak Ibu. Harapan kami sebenarnya adalah bagaimana, saya kembali ke sini tadi. Jadi Bapak Ibu, ini adalah lingkaran yang dimana pertama itu kita hanya menerapkan peraturan. Apa peraturan di kelas? Contoh Bapak Ibu, anak-anak tidak boleh datang terlambat, itu peraturan. Yang kedua, contoh peraturan adalah anak harus selalu mengerjakan tugas. Padahal seharusnya kalimat ini kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Kira-kira kalau kamu terlambat, apa keyakinan yang dia langgar? Berarti hadir tepat waktu, berarti disiplinnya. Kalau kita sebagai murid, berarti kita harus disiplin. Kalau nilai kamu yakin sama disiplin, kamu pasti tepat waktu. Nah, saya pernah mencontohkan kasus. Nah, misalnya kamu sedang menemukan uang 100.000. Kamu punya prinsip adalah barang orang lain tidak boleh diambil. Ketika kamu menemukan uang 100.000, apakah akan kamu ambil? Nah, kalau kita punya prinsip, maka kita tidak boleh mengambil. Kita harus mengembalikan itu kepada orang yang berhak. Berarti dia sudah tanamkan keyakinan dalam diri dia masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah mempraktikkan keyakinan, baru dia akan muncul lingkungan yang positif. Anak akan menyadarinya dalam diri dia sendiri. Oh, ternyata aku salah. Di jam segini seharusnya aku sudah dalam kelas. Tanpa ada paksaan atau motivasi dari orang lain. Dia sadar secara diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau lingkungan kita sudah positif, maka muncullah itu budaya positif. Anak-anak tidak lagi perlu kita ingatkan, yuk masuk ke dalam kelas. Mereka sudah sadar dari dalam diri dia sendiri, menghargai diri dia sendiri. Oh, aku harus menjadi orang yang disiplin. Berarti jam berapa kita masuk? Berarti jam itu tidak datang. Oke Bapak Ibu, mungkin sekian akhir dari pemaparan materi saya. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Penata. Ini yang sudah memaparkan materi begitu jelas. Mudah-mudahan kita di sekolah dapat melakukan dan bisa menerapkan hal-hal positif seperti yang terdapat di teori tersebut perlahan-lahan tapi pasti. Untuk acara selanjutnya, selain yang ada peranan dari Bapak Ibu, karena materi sudah selesai dipaparkan, kepada Bapak Ibu yang masih ada kurang puas atau ada rasa ingin bertanya itu apa gitu, kepada Bapak Ibu dipersilakan. Terima kasih buat keterangannya tadi Ibu. Saya mau bertanya tadi masalah apa tadi guru bisa menjadi teman. Itu yang mau saya tanyakan, keterbatasan yang bagaimana guru itu bisa menjadi teman siswa seperti itu Bu. Terima kasih atas kesempatannya dengan saya. Saya ingin bertanya tentang penghargaan atau
atau reward. Menurut dari penjelasan yang Ibu tadi bilang, kalau reward dan penghargaan itu tidak dibolehkan. Itu mengapa? Diberikan alasannya, saya minta diberikan alasannya. Terima kasih. Baiklah, saya mau bertanya. Itu ada 5 posisi kontrol, tadi ada 1 sebagai tim hukum. Sekarang yang mau saya tanyakan, seperti apa contohnya kira-kira untuk kita seorang guru yang posisi manajer itu yang bisa kita terapkan baik di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah kita, karena itu juga akan memberikan pengaruh atau feedback pada kita untuk memberikan budaya positif di dalam lingkungan mengajar dan juga di lingkungan bekerja. Itulah yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Untuk pertanyaan dari Ibu Tiarlin dan Ibu Gustimar, Ibu mempertanyakan bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian saya mulai dari pertanyaan Ibu Tiarlin, posisi kita sebagai teman itu bagaimana? Jadi Bapak Ibu, kita sama-sama tahu yang namanya teman itu adalah melindungi teman yang lain, atau kita sama-sama berkontribusi sebagai teman. Jadi Bapak Ibu, ketika kita posisi sebagai teman, kita ingin membantu anak, tapi motivasi anak itu dari kita sendiri, dari kita selaku guru, karena anak itu menganggap kita sebagai teman. Ibu, kan kita teman Bu, bolehlah saya lari Bu, bolehlah saya ke kantin sebentar Bu, karena anak ini menganggap kita sebagai teman. Jadi apa-apa setiap perilaku mereka melakukan kita sebagai teman. Dan Bu, saya kan sudah coba nih Bu, saya lagi malas Bu, kan kita teman Bu, bantulah nilai saya Bu. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, posisi teman ini adalah posisi yang membawa nilai positif dan negatif. Positifnya adalah kita bisa merangkul anak, mengajaknya untuk berperilaku yang positif. Negatifnya adalah ketika anak melakukan kesalahan, itu memberikan dampak yang negatif kepada anak, karena mereka muncul rasa kita kan teman Bu, ya saya dibantu. Yang ketiga, masalah posisi manajer. Seperti yang disampaikan, yang saya tadi sampaikan, manajer adalah posisi yang terbaik. Manajer Bapak Ibu, berarti kita bisa mengatur anak, tapi walaupun dari sini kita bisa mengatur perilaku anak sendiri, karena anak itu sudah motivasinya sifatnya dari dalam diri dia sendiri. Tanpa kita beritahu yang panjang lebar, mereka sudah dapat menangkap informasi apa tindakan yang harus dia lakukan. Jadi kita tidak lagi repot, nak kamu salah, posisi yang pertama. Nak, tolonglah bantu ibu, posisi yang kedua. Nak, kan kita teman, ya kamu bantulah ibu. Berarti posisi pemantau, kamu sampai kapan mau gini-gini? Kita hanya memantau. Jadi posisi yang paling tinggi adalah kita bisa dalam posisi yang manajer dan bisa memegang anak tanpa harus kita kendalikan dia dari motivasi eksternal tadi. Yang ketiga, pertanyaan dari Ibu Maya. Ini juga menjadi suatu yang saya dapat dari praktik di modul ini. Karena Bapak Ibu, dari dulu kita pasti melakukan ini, memberikan penghargaan bagi anak. Kenapa penghargaan bisa menghukum anak Bapak Ibu? Karena misalnya si SD itu sangat rajin belajar. Lalu dalam suatu pertemuan kita bilang gini, anak-anak siapa yang bisa yang dapat jawab maka dia boleh cepat keluar, boleh ke kantin 5 menit lebih awal. Contoh, kita ingin memberi penghargaan anak untuk belajar. Yang dipikirkan oleh SD adalah oke, saya ingin cepat keluar, maka dia akan mengerjakan. Padahal SD tanpa Bapak Ibu berikan penghargaan itu tadi, dia itu bisa belajar sendiri dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu, makna dihukum oleh penghargaan ini, kita mematikan kreativitas anak. Padahal dia punya bakat itu sendiri, tapi kita memberikan dia penghargaan dengan cara mengalihkan itu. Jadi tujuan akhirnya jadi berbeda. Jadi tujuan akhirnya itu hanya ingin mendapatkan penghargaan. Jadi Bapak Ibu, saya sudah mencari informasi bagaimana rasanya kita mau memanfaatkan penghargaan. Salah satunya adalah menggunakan apresiasi. Jadi Bapak Ibu, anak itu tidak mengejar penghargaan tapi mengejar apresiasi. Ketika anak itu mampu belajar, maka Bapak Ibu memberikan apresiasi. Wah, ternyata kamu pintar ya nak, coba kamu belajar lebih giat lagi, kamu pasti akan jauh lebih pintar. Penghargaannya dalam bentuk apresiasi, memberikan motivasi anak yang itu bisa jadi penghargaan sendiri bagi anak. Itu jauh lebih baik. Maka kita dalam setiap pembelajaran memberikan refleksi pada anak, apa yang sudah kamu pahami? Apa sampai kamu ini?
Jadi anak itu kita beri pemahaman dalam bentuk apresiasi. Terima kasih anak ibu sekalian, hari ini kamu sudah belajar, kamu sudah luar biasa. Hari ini ada si Andi yang sudah menyampaikan pendapatnya. Anak yang seperti itu akan jauh lebih menghargai kita sebagai, berarti kita sudah memposisikan kita sebagai manajer. Manajer terima kasih, kamu nilainya bagus, itu posisinya manajer. Tapi munculnya dari dalam diri anak. Oke, Bapak Ibu, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon jika ada salah silap saya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Fatma Dewi yang telah memaparkan materi tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa menjadi inspirasi, motivasi, dan juga ilmu baru untuk kita semuanya dan bisa kita terapkan di sekolah kita khususnya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.